informasi yang Mas Bro miliki gitu, pasar Pramuka ini sebenarnya dibakar atau terbakar, Mas Bro? Dibakar. Ini adalah termasuk 10 keajaiban dunia. Kenapa? Yang ada dari Indonesia. Apapun bisa dibuat di sini. Skripsi itu bisa saja kita buat di Pramuka, bisa saja di mana kita mengetik. Nah kemudian kalau kita mengetik di tempat begini, apakah itu bisa dikategorikan palsu? Pak Jokowi sangat menyayangkan adanya ini. Beliau selalu mengatakan ini sebenarnya isu, ini masalah kecil, masalah simpel, tapi kenapa ini dibesar-besarkan? Meskipun pihak UGM dan kepolisian menyatakan bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo asli, namun tudingan ijazah palsu belum juga reda. Sebelumnya disebutkan ijazah Jokowi diduga dibuat di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Tudingan ini langsung dibantah oleh pihak yang dituduh mencetak ijazah Jokowi. Untuk mencari tahu kebenarannya, ikuti penelusuran kami di Pasar Pramuka. Bersama saya Arlista Hadi, inilah Ainis Files. Kamis 22 Mei 2025, Barreskrim Polri secara resmi menghentikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden Joko Widodo. Penghentian perkara ini berdasarkan hasil uji forensik yang menyatakan ijazah Joko Widodo adalah asli. Sebelumnya, laporan dugaan pemalsuan ijazah yang ditujukan kepada Jokowi dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang diwakili oleh Egy Sujana. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo kembali menghangat setelah politisi PDI Perjuangan Bitor Suryadi menuding dokumen ijazah yang digunakan Jokowi saat pencalonan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012 merupakan hasil percetakan ulang di Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta Pusat. Itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah Dhammadhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Selain tudingan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, pakar telematika Roy Suryo juga meyakini kios yang mencetak ijazah tersebut adalah milik mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo. Tak terima atas tuduhan itu, Paiman pun melayangkan gugatan perdata kepada Roy Suryo CS atas keberatannya terkait tuduhan sebagai otak di balik dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo. Sementara pada Rabu 13 Agustus 2025, mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi terkait kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Pemirsa, saat ini saya sedang menuju ke Pasar Pramuka, Salemba, Jakarta, di mana di sana saya sudah membuat janji dengan Roy Suryo. Nah, mantan Menpora ini 99,9% yakin bahwa ijazah Jokowi adalah palsu dan dibuat di sana. Lantas seperti apa penjelasannya? Ikuti penelusuran saya. Pemirsa, saya sudah berada di Pasar Pramuka dan saya akan langsung menuju ke Pasar Pramuka Pojok. Di sana sudah ada Pak Roy Suryo bersama dengan temannya. Kita akan coba menghampiri Pak Roy.
Selamat siang Pak Roy. Ya, siang Mbak Lista. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah bersama tim iNews Files ini langsung ke Pasar Pramuka Baik, Pojok nih. iya. Ini kalau boleh dikenalin dengan iya. Pak siapa? Ya, ini sahabat saya Para Jasa. Para Jasa. Pak dulu mitra saya. Ya. Ketika saya dulu di Komisi 1, Komisi 1 kan salah satu mitranya kan intelijen itu. Oh, Beliau berarti ini memang intel asli. Intel asli Kalau ya. saya kan bin Badan Intelijen Netizen. Oh, iya. Kalau beliau memang bin asli. Oke, Pak Roy, ini saya mau membahas sedikit tentang Pak Bintor Ya. yang sempat menyampaikan bahwa ijazah Jokowi ini dibuat di Pasar Pramuka. Sumbernya ini dari mana gitu informasinya ini? Jadi informasi dari Pak Bintor itu ya bisa dikatakan ya dan tidak. Ya dan tidak itu nih. Yanya informasi itu benar. Tapi mungkin terlalu cepat untuk menyebutkan beberapa nama. Dia sudah terlanjur kalau istilahnya intelijen itu dikondisikan ya oleh pihak lain, gitulah. Pihak yang berkepentingan agar misteri di Pasar Pramuka itu tidak terbuka. Jadi yang kalau kita lihat sebenarnya Pasar Pramuka ini dulu memang di sini. Pasar Pramuka di sini. Ini adalah termasuk 10 keajaiban dunia. Kenapa? Kenapa? Ada dari Indonesia. Apapun bisa dibuat di sini. Tapi kan ini kalau misalkan kita lihat ini hanya berupa ladang nih Pak Roy nih. Sekarang. Karena akhir tahun 2024 yang lalu itu ya kalau orang bilang tapi banyak sekali orang sini bilang dibakar. Bahkan tadi barusan saya masih ketemu orang yang ya jaga di pompa bensin itu, dia mengatakan iya Pak itu dulu dibakar karena ada masalah dengan ijazah itu. Oke, tapi sebelum kita membahas itu, saya mau coba, yang kata Pak Roy ini adalah 10 keajaiban nih, katanya ada di sebelah sini ya? Ada di dalam ini. Ada di dalam sini. Dan kios yang mendapatkan pendidikan yang cukup misterius adalah yang dulu ada di pojok depan. Yang ada di pojok depan? Ya, karena itu dulu memang kios yang ada hubungannya dengan seorang yang sekarang memegang posisi sempat cukup tinggi, tapi kemudian sudah enggak lagi. Terus komisarisnya juga barusan dicopot karena ya gaduh ini ya. Tapi dia memang dulu pernah punya kios di sini. Kemudian pernah mengerti betul tentang keberadaan ini dan itu masuk dalam range ketika kasus ada ijazah yang sangat ramai itu diperkirakan dibuat di sini. Tapi Pak Roy sebenarnya apa sih yang membuat Anda yakin ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka Pak Roy? Kalau ijazah itu dibuat Pasar Pramuka yang bisa mengerti detail sebenarnya adalah Para Jasa ya. Para Jasa, berarti saya harus bertanya kepada Bapak nih. Kenapa Anda sangat yakin bahwa ijazah tersebut ini dibuat di Pasar Pramuka Pak? Pertama informasi dari Bintor yang disebut Pasar Pramuka. Saya teringat masa lalu saya bahwa saya juga penikmat produk pasar-pasar pramuka. Kemudian masih banyak teman-teman saya di sini. Saya tanyakan, oh benar. Ternyata di sana ada Pak Paiman. Langsung disebut nama nih, Pak Paiman. Tiba-tiba jadi wamen gitu. Tentunya kan kita berpikir ya, kualitas Paiman yang seperti itu dia bisa jadi wamen. Kalau dia tidak berbuat sesuatu yang besar buat Pak Jokowi, nggak mungkin. Memang betul dibuat di sini. Nah itu ada saksinya yang ngomong. Kebetulan saya nggak direkam. Makanya kalau aja polisi nih, ya polisi mau bijak, ya kan, mau objektif, periksa dong mereka yang ada di sini. Apa yang membuat Para Jasa ini yakin? Apakah ada semacam identitas-identitas kalau buatan dari Pasar Pramuka ini lebih bagus atau apa? Bagaimana begitu Pak? Gini, kalau Pasar Pramuka, produk Pasar Pramuka, kalau yang lihat bukan ahli, seperti Pak Roy, Pak Desmond, itu nggak akan tahu. Karena memang sangat relik sekali ya. Kira-kira kapan ijazah palsu Jokowi ini dicetak? Kalau misalkan pada saat Jokowi mau melamar jadi gubernur. Ada yang menarik. Jadi sebelumnya tidak ada hujan, tidak ada angin, Mbak. Alami, mendadak saya terima WA WhatsApp dari Paiman. Dan berisikan
Awalnya baik, awalnya Mas Roy apa kabar? Karena saya memang pernah mengenal yang bersangkutan. Pertamanya baik-baik, terus yang kedua saya tiba-tiba disuruh menghentikan apa yang saya lakukan. Terus saya suruh minta maaf pada Jokowi. Pak Paiman itu di dalam teksnya seperti itu. Dan yang menarik adalah kalau enggak nanti keluarga saya tidak aman. Loh, ini berarti apa-apaan dengan kata lain ada intimidasi dan ada ancaman. Intimidasi. Menariknya lagi, dia WA lagi ke saya. Enggak, saya naikin di media dulu. Kan? Oh iya, naik ke media dulu. Saya naikin di media. Langsung dinaikin media sama Langsung di Bapak? media. Kemudian Paiman menghubung kembali. Iya, via WA. minta maaf, minta maaf ke saya. Tapi di antara permintaan maaf itu, Mbak Aris tadi yang menarik adalah dia menyebutkan, ngaku saya memang pernah punya kios di Pasar Pramuka ini. Teks atau by Teks, phone? VA. Berarti ada buktinya. Ada buktinya. Ada Oke. buktinya, WA-nya masih saya simpen sampai dengan sekarang. Dan dia berkata bahwa tapi saya di situ hanya tahun 97 sampai 2002. Aneh. Perkembangan terakhir kan yang menarik, Ya. Pak Iman itu kan konon ya, tapi saya belum terima. Konon melaporkan saya gugatan secara perdata dan pidana. Wah, saya tunggu. Oke, Kalau oke. memang benar, itu akan kita bongkar habis dia. Ini sepertinya sudah tiba Pak Roy. Oke. Berarti berdasarkan informasi yang diterima Pak Roy Ya. bahwa sebelumnya di Pasar Pramuka Pojok ini adalah di mana tempat Di sini pembuatan. ada 200-an kios dulunya. Ya. Yang kios itu memang ya saya sebut tadi ya, keajaiban dunia ke-10 gitu ya. Karena apa saja bisa dibuat dan aneh. Kenapa orang-orang di sini bilang itu tidak terbakar tapi dibakar. Nggak jauh dari sini itu ada pos polisi. Ini pelanggar tuh. Depan ini. Seberang, Ya. sangat seberang-seberangan ya. Nggak jauh dari sini ada pos pemadam pemadam kebakaran juga. Betul. Kenapa kebakaran yang jam setengah 6 pagi atau jam 5 pagi bisa menghabiskan total habis? Habis belum. Ada korbannya juga loh. Ada korban manusia yang kemudian sempat terjun di dalam, kemudian korban. Kan aneh orang mau bilang entah itu cocokologi atau apa, ya. Tetapi adalah setelah ada pelaporan dari TPUA kepada Barreskrim soal ijazah palsu. Desember 2024. Baru akhir tahun yang lalu. Jadi waktunya ini bisa dikatakan cukup janggal sepertinya. Sangat janggal. Sangat janggal. Ya. Oke. Kita jalan ke sana Pak Roy. Ya, inilah dulu. Ini ya Pak Roy ya. Ini dulu adalah Pasar Pramuka yang lama ya Pasar Pak? Pramuka Pojok dulu Pasar istilahnya. Pramuka Pojok. Dan kios yang krusial itu ada di pojok sini. Ada di sekitaran Ada sini. di sekitaran sini. Ada depan Terus sini. di belakang sana tuh ada masjid, ya. Kemudian Pak Iman tuh pernah punya kios yang ada di depan. Oke. Kemudian dia sempat beli kios juga. Dia bilang udah nggak di sini, terus dia masih di sini, tapi dia pindah ke belakang. Kalau mau tahu ya kan tentang kapan Paiman berakhir di sini apa, Nah. saya punya teman Nah, yang asli sini. Gitu. Asli sini. Asli Pak sini. Rajasa ada Dan- teman. Ada, dan dia punya kios juga di sini. Dia tahu. Nah, kita bisa tidak Pak tim Ainus Files secara eksklusif mungkin mendatangi teman Ya. Bapak? Bisa Ya, Pak? Bisa. Bisa Pak? Sekarang bisa? Ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mendatangi yang temannya Pak Rajasa, pedagang juga dari Pasar Pramuka Pojok. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Mas Bro, sudah secara eksklusif tim Ainus Files bisa mewawancarai Mas Bro. Mas Bro, kalau misalkan berdasarkan dari informasi yang Mas Bro miliki gitu, Pasar Pramuka ini sebenarnya dibakar atau terbakar Mas Bro? Dibakar. Sengaja dibakar. Boleh cerita tidak Mas Bro kenapa? Ya, waktu tentang belum terjadi apa-apa. Setelah terjadinya itu ijazah palsu, nah, pada bulan kemarin 2024 terjadi kebakaran sih. Tapi yang saya ingin tanyakan, benarkah Pak Paiman pernah punya toko di Pasar Pramuka Pojok? Paiman pernah. Pernah? Pernah. Pernah. Dan kira-kira itu tahun berapa sampai tahun berapa? Kalau Mas Bro mengetahui Pak Kalau Paiman ini saya punya ingat toko saya, di sini. ingat saya. Saya ingat Mas Bro. 2010, 2012 masih. Lantas Pak Paiman, apakah punya satu toko saja atau punya dua toko? Iya, dari depan tidak kebakar. Punya dua toko Pak Paiman. Pada saat pedagang
ataupun pemilik kios di Pasar Pramuka ini katanya sempat ditawari uang untuk meninggalkan ataupun untuk mengosongkan kios. Apa benar, Mas Bro? Betul, itu dari perorangan. Yang punya tanah sini maksudnya. Yang punya tanah sini. Berapa, Mas Bro? Kalau misalkan boleh tahu. Saya kurang tahu. Saya dengar cuma ada uang penggantian aja. Selanjutnya, benarkah Mas Bro banyak ijazah palsu yang dicetak di Pasar Pramuka Pojok? Banyak. Banyak. Dari tahun berapa, Mas Bro? Ini memang jaringan udah lebih merah. Jaringannya? Udah lebih merah. Semua kapolsek kenapa di sini? Dari rahasia umum Ya. bahwa pemalsuan dokumen apapun bisa di Pasar Pramuka Pojok. Kira-kira dokumen apa saja, Mas Bro, selain ijazah yang bisa dipalsukan Ya, di Pasar Pramuka Pojok? Ya, dan lain-lain lah. Mana ijazahnya nggak pernah ditunjukkan. Sampai ke acara yang sangat-sangat kita tunggu, gelar perkara khusus di Barreskrim, ijazahnya tidak ditampilkan.